habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah malam hari ini di rumah keluarga Randanan Kanan ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Tuhan kita akan membaca Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Satu Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sangat bersyukur orang semua karena boleh baku dapat satu dengan yang lain, baik wanita kaum ibu dan pria kaum bapak kolom 4 di Jemaat Gereja Kaldua, dengan keluarga besar Randanan Kanan. Ini membuat kita boleh mengalami lagi satu persekutuan tubuh Kristus yang disebut sebagai gereja, sebagai jemaat dalam
kepelbagaian yang ada saat ini. Dan Paulus mengatakan kepada kita dalam bacaan 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17 bahwa hakikat hidup bergereja, hidup berjemaat adalah sehati, sepikir, seia, sekata, dan erat bersatu. Itu hakikat hidup sebagai persekutuan jemaat, sebagai persekutuan gereja. Kita adalah juga gereja. Itu hakikatnya hidup sehati, sepikir, seia, sekata, dan erat bersatu. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena memang sebagai tubuh Kristus kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Ibarat tubuh, anatomi tubuh kita manusia, ada tangan, ada kaki, organ-organ tubuh yang berbeda. Tapi perbedaan itu bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk seia sekata, sehati sepikir, dan erat bersatu. Melainkan justru perbedaan itulah yang membuat kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga menjadi kekuatan, menjadi sebuah power yang begitu sangat dibutuhkan dalam satu persekutuan hidup orang percaya. Mengapa? Kalau perbedaan itu dilihat sebagai sesuatu yang bisa menghambat, maka Paulus katakan perpecahan itu akan menjadi sesuatu yang bisa dialami dalam hidup persekutuan. Ini dia ingatkan kepada jemaat di Korintus, karena didengar kabar dari keluarga Flu bahwa telah terjadi gesekan, telah terjadi perselisihan oleh karena perbedaan. Jadi perbedaan itu tidak dilihat sebagai sebuah kekayaan, tapi dilihat sebagai sesuatu untuk mau menampilkan kebenaran sendiri. Sehingga ada pengkultusan individual. Yang paling hebat, yang terhebat di antara kelompok-kelompok yang muncul di jemaat Korintus.
disebutkan ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Apolos, ada golongan Kristus, yang semuanya itu tidak dilihat sebagai potensi, sebagai kekayaan yang bernilai tinggi untuk bisa membangun bersama dalam jemaat, tapi dilihat sebagai persaingan antar kelompok, antar golongan, dan juga seperti yang saya katakan tadi, munculnya idola-idola yang mengarah kepada pengkultusan individual terhadap tokoh-tokoh tersebut. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudaraku, pengkultusan individual ini sebagai sebuah ancaman dalam kehidupan persekutuan jemaat. Karena pasti pembenaran diri itu yang akan bermunculan satu dengan yang lain. Karena tidak dilihat sebagai kekayaan dalam satu persekutuan untuk membangun. Jadi karena Paulus telah melihat ini sebuah ancaman perpecahan dalam jemaat Korintus, maka dia kembali menasihatkan, mengingatkan tentang hakikat hidup sebagai satu persekutuan bergereja, berjemaat, satu persekutuan orang percaya, yaitu ia sekata, sehati, sepikir, dan erat bersatu. Nah, karena demikian, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, ini juga akan menjadi pembelajaran untuk kita, wanita kaum ibu maupun juga pria kaum bapak, bahkan persekutuan kita sekalian, di mana kita bergereja, di mana kita berjemaat, di mana kita sedang membangun sebuah persekutuan tubuh Kristus, bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kekayaan, karunia, talenta, keterampilan itu adalah merupakan sebuah anugerah, sebuah berkat yang Tuhan beri. Kita harus melihat secara positif tentang perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan persekutuan gereja, dalam persekutuan jemaat. Nah, kalau kita melihat perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan, maka itu berarti bahwa fokus dari persekutuan kita itu bukan individual, pribadi-pribadi, tapi fokus daripada persekutuan kita adalah Kristus, yang adalah kepala gereja. Dialah batu karang yang teguh
teguh dan kokoh. Dan di atas batu karang itulah gereja itu, kita itu ada sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Sehingga siapapun pemberita Injil bukan soal untuk kita. Kita paham, kita mengerti bahwa dialah yang telah diberi karunia kepercayaan oleh Tuhan untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Karena itu Paulus sedikit mengkritik kelompok-kelompok ini bahwa sesungguhnya ia diberikan tugas, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab untuk pemberitaan Injil. Karena itu tidak adalah kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Semua itu ada dalam satu kesatuan sekalipun ada perbedaan-perbedaan. Jadi, ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita ada dalam persekutuan ini, maka itu berarti fokus daripada persekutuan, fokus daripada pelayanan, fokus daripada pemberitaan Injil adalah Kristus Yesus sendiri. Ya. Bukan kepada siapa pemberita Injil itu. Dan kalau orang sudah mulai membeda-bedakan, maka nyaris persekutuan itu jauh dari keberkatan Tuhan, karena yang ada mencari kekurangan-kekurangan, mencari kesalahan-kesalahan, dan itulah yang akan tetap terus menimbulkan sentimen-sentimen terhadap pribadi-pribadi. Bukan itu, ya. Tapi jadikanlah Kristus sebagai pusat kehidupan kita, dan kita mengerti bahwa keragaman yang ada dalam satu persekutuan, perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu persekutuan adalah kekayaan yang harus selalu kita rayakan dalam kehidupan bersama sebagai satu persekutuan. Dan itulah sebenarnya apa yang sedang kita lakukan ini. Kita merayakan keragaman perbedaan yang ada di tubuh Kristus, yang di dalamnya menjadi ucapan syukur gereja, menjadi ucapan syukur kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu ibu bapak, di hari sukacita bersama dengan keluarga Randanan Kanan hari ini, ketika kita juga boleh merayakan kebersamaan kita dalam perbedaan ini, maka tentunya juga kita mensyukuri bahwa kasih setia Tuhanlah yang telah membuat keluarga dalam perbedaan-perbedaan yang ada, ya, baik bapak maupun ibu, anak kekasih Patrick, ya, dalam menyusun, merancangkan, membangun rumah ini, ya, dan perbedaan-perbedaan ide, pikiran, dan lain-lain sebagainya, ketika dilihat sebagai anugerah Tuhan, sebagai kekayaan dari Tuhan, maka boleh menempati kediaman rumah ini. Dan di dalam rumah ini pun sekalipun berbeda, maka kita orang tetap hidup sebagai orang percaya
orang yang selalu memfokuskan kehidupan ini kepada Kristus sebagai pusat dari kehidupan ini untuk menjadi pelopor keragaman yang di dalamnya ada kekayaan-kekayaan, sehingga di sanalah juga akan terpancar ketika kita orang bisa melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, maka di sanalah juga akan terpancar, akan membuktikan bahwa perbedaan itu dapat membuat kita seia sekata, sehati sepikir, dan kita boleh hidup di dalam satu tali persaudaraan yang erat, yang selalu punya komitmen, punya tekad bahwa kehidupan ini harus selalu mewujudkan kasih dari Tuhan, supaya terberkatilah kehidupan kita ini. Amin. Pergilah dengan selamat dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dengan pengentaraan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kehidupan keluarga Rangdanang Kanan dan kita sekalian sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.